Izinkan kakek memperkenalkan para pahlawan yang terlibat dalam perjuangan kita. Mereka adalah bagian-bagian penting dari sejarah kita. Lebih itu, kakek akan mulai bercerita. Hasanuddin, seorang pemuda yang penuh semangat dan berani. Reno, seorang pejuang yang sangat berdedikasi untuk bangsa Indonesia. Dan ini adalah Yusuf Alamsyah, seorang pemuda dengan latar belakang pendidikan teknik. Keahliannya sangat dibutuhkan dalam perjuangan ini. Dan di sana adalah Ambarawati. Ia seorang mahasiswi hukum yang cerdas dan berani. Sekarang giliran nenek ya yang memperkenalkan tokoh-tokoh perempuan yang tak kalah penting pada saat itu. Tapi aku masih ingin mendengarkan kakek bercerita. Iya nak, tapi giliran nenekmu dulu yang bercerita. Kakek mau ambil kopi dulu ya. Iya kakek. Baiklah, yang pertama Ratna, seorang seniman teater. Di sampingnya Dewi, seorang aktivis yang mewakili aksi protes. Selanjutnya Kartika, seorang jurnalis yang menulis tentang perjuangan kami. Dan yang terakhir adalah Nisa, seorang komunikator yang menghubungkan berbagai kelompok pergerakan. Walaupun mereka berdiam diri seperti patung, mereka adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Terima kasih nenek. Sekarang aku jadi tahu betapa pentingnya perjuangan para pahlawan di masa lalu. Maaf atas keterlambatanku. Baiklah, jika diperbolehkan, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas gagasan-gagasan dari setiap anggota yang ada di sini. Lebih baik lagi, kontribusi dari setiap anggota diperjelas dalam pembahasan kali ini. Saya punya usulan, bagaimana jika kita menggunakan teater sebagai alat propaganda? Seni adalah medium yang kuat untuk menyampaikan pesan tanpa harus terang-terangan menentang kolonial. Melalui pertunjukan, kita bisa menyampaikan gagasan seperti gagasan kebebasan dan juga gagasan perlawanan dengan cara yang lebih halus sehingga tidak menimbulkan kecurigaan langsung. Benar, dengan teater kita bisa menarik massa dengan cara yang tidak mencolok. Saya bisa memastikan bahwa informasi tentang pertunjukan ini akan tersebar dengan luas. Menarik, tapi kita juga harus memperhitungkan bagaimana pesan ini bisa menyadarkan rakyat. Jadi, apakah ini cukup efektif? Saya rasa itu cukup efektif. Saya bisa merancang sistem komunikasi yang aman untuk membantu pergerakan kita. Kalau begitu, saya dapat mendukung melalui tindak hukum. Saya dan Kartika akan mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat posisi kita. Semua ini bagus, tapi kita butuh pemimpin yang jelas untuk mengarahkan kita. Dan kurasa kaulah orangnya, Raden Bima. Benar, dengan wibawa dan pengalamannya, saya yakin dia bisa memimpin kita menuju kemenangan. Jika kalian mempercayaiku, maka aku tidak akan mengecewakan kalian. Seni, aksi, hukum, semua akan berjalan seiring dengan apa yang direncanakan. Kita akan pastikan perjuangan ini menjadi gerakan yang tak terhentikan. Dan aku akan memastikan bahwa seni ini membawa pesan kita dengan lantang. Baiklah, pertunjukan teater ini akan menjadi langkah pertama dari banyak kemenangan yang akan datang. Baiklah, hari ini rapat kita cukup sampai di sini saja. Untuk Nisa, Ratna, Dewi, dan Kartika tetap di tempat. Yang lain dipersilakan menjalankan tugasnya masing-masing. Ada apa ini, Raden? Saya mempunyai tugas khusus untuk kalian. Tugas? Tugas apa, Raden? Kalian bertiga akan menyebarkan berita tentang pertunjukan teater. Pastikan juga koran-koran kita sampai ke tangan yang tepat. Kalian harus memastikan pesan itu akan terdengar di mana-mana. Tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai tindakan kita menimbulkan kecurigaan dari pihak kolonial. Kita tidak perlu membatasi diri pada suatu pendekatan. Keduanya bisa berjalan bersamaan. Kita bisa menampilkan seni yang menggugah sekaligus mendidik penonton.
Bagus, kalau begitu kita akan merencanakan semua ini dengan matang. Kartika, tetap di sini. Aku butuh informasi yang lebih mendalam mengenai situasi di lapangan. Kamu bisa mencatat dan menjadi informan kita. Kartika, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Bima. Jika kamu merasa tidak enak, kita bisa membagi tugas, Kartika. Aku bisa melakukan tugasku sendiri, Bima. Baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan. Tugas kita masih banyak di sini. Saat itu, rekan-rekan seperjuangan nenek mulai melakukan aksi mereka dengan menyebarkan beberapa pamflet untuk menarik simpati rakyat. Ambil pamflet ini. Pertunjukan teater ini adalah cara kami menyuarakan perjuangan. Kami butuh kalian. Datanglah dan saksikan bagaimana seni teater bisa membawa perubahan. Setiap pamflet ini adalah langkah menuju kemerdekaan. Ini lebih dari sekedar pertunjukan biasa. Ini adalah suara kita. Kapan pertunjukan ini akan dilaksanakan? Hari Sabtu malam di Teater Kota. Jangan lewatkan ya. Kira-kira apa yang akan kalian tampilkan? Kami akan menampilkan kisah perjuangan rakyat. Ini adalah kesempatan kita untuk melawan ketidakadilan. Nah, lihatlah. Sepertinya mereka mencurigai kita. Kita harus berhati-hati. Biarkan saja. Kita ada di sini untuk menyuarakan kebenaran. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kalian lakukan? Menyebarkan propaganda. Apa maksudmu? Bukan propaganda, tapi ini kebenaran. Kami berjuang untuk hak-hak kalian. Kalian harusnya berhenti. Pemerintah tidak akan membiarkan ini. Karena mereka tidak ingin kita berbicara, kita harus berbicara lebih keras. Siapa yang berani bergabung dengan kami? Siapa yang berani mati demi negara ini? Kita harus pergi sebelum situasi ini semakin parah. Jika kita mundur sekarang, kita akan kehilangan kepercayaan mereka. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak takut. Cukup, Ratna. Sebaiknya kita kembali dan melaporkan ini kepada Raden Bima. Adegan berpindah kembali ke ruang pertemuan dengan Raden Bima, Dewi, Nisa, dan Ratna yang sedang mendiskusikan hasil penyebaran pamflet. Silahkan duduk. Jadi, bagaimana hasil penyebaran pamflet? Respon dari masyarakat seperti apa? Banyak yang antusias, tetapi beberapa orang tampak mencurigai kita. Kita harus berhati-hati. Aktivitas kita sudah dicurigai. Ini sangat berisiko. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita takut, semua usaha kita akan sia-sia. Saya juga setuju. Tetapi, kita juga harus realistis. Jika kita ditangkap, siapa yang akan melanjutkan perjuangan? Jika kita tidak bertindak, kita akan kehilangan dukungan rakyat. Kita harus menemukan jalan lain di sini. Kalau kita tidak bicara sekarang, kapan lagi? Kita harus memikirkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga keberanian kita. Bisa, kurasa kita perlu berhenti pembahasan kita lebih lanjut. Aku akan membahasnya bersama orang-orang yang kurasa pantas untuk ini. Jadi, bisakah kamu memanggilkan Ambar dan Kartika? Dan setelah itu, kalian bisa melanjutkan tugas kalian masing-masing. Raden, ada apa? Apa yang kau butuhkan dari kami? Kita harus segera mengumpulkan bukti tentang kejahatan kolonial. Ambar, aku tahu kamu bisa membantu dalam hal ini. Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menyelidiki laporan-laporan yang beredar di masyarakat. Ide yang bagus. Dan Kartika, kamu bisa membantu Ambar dengan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mereka. Baik, Bima. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Setelah menyebarkan pamflet ke masyarakat, nenek diperintahkan kakekmu untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan kolonial pada masa itu. Kita harus segera mengambil ini. Bukti-bukti ini sangat penting. Kita harus berhati-hati. Pasukan patroli semakin sering lewat. Jika mereka tahu kita mengambil ini, Aku tahu, tapi ini kesempatan kita satu-satunya. Siapa itu? Buka pintunya. Kami tahu ada aktivitas mencurigakan sini. Kartika, sebelum mereka menangkap kita, kau harus melarikan diri untuk memastikan bukti ini
segera keluar dari sini. Raden Bima, untung kau datang tepat waktu. Kita harus segera keluar sebelum mereka datang. Kau harus sama dulu. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Setelah itu, kalian bisa kabur. Tapi Kartika, semua bukti ada di tanganmu. Kita tidak bisa kehilangan bukti ini dan mengorbankan dirimu. Kartika, ada apa? Ayo duduk dulu. Kartika, apa yang terjadi padamu? Kartika, dengarkan aku dan ikuti kataku. Tenang, ambil nafas. Tenang saja, aku tetap ada di sini. Ambil nafas perlahan saja. Tarik dan buang nafas hingga aku tenang. Aku baik-baik saja, Bima. Fokus saja pada rencana kita. Kartika, kau harus mengikuti perkataanku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kau juga harus berhati-hati, Bima. Aku akan baik-baik saja. Pastikan kau keluar dengan selamat. Itu yang terpenting. Bima, aku akan ikut denganmu. Tidak, Amarwati. Kau juga harus mengikuti Kartika. Di sini bukan tempat yang aman. Baiklah Raden. Situasi semakin pelik. Rekan-rekan nenek mulai menyebarkan pamflet kembali. Namun, pada masa itu, kolonial semakin menekan rakyat. Kau pikir kau bisa lari daripada kami? Tolong Tuan, hentikan ini. Kami hanya ingin hidup tenang. Tenang? Tidak ada tempat untuk tenang di sini. Kami ada hukum di sini. Hentikan itu. Kalian tidak punya hak untuk menyiksa mereka. Berani kau melawanku? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Apa kalian tidak merasa malu memperlakukan rakyat yang tidak berdaya seperti ini? Ini bukan hanya soal kekuasaan. Ini juga soal kemanusiaan. Kartika, jangan! Mereka bisa membunuh kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus berbuat semena-mena, Dava. Jika kita semua takut, siapa yang akan berbicara untuk mereka? Jika kita melawan, berarti kita berisiko ditangkap. Atau bahkan lebih buruk. Apa ini semua sepadan? Tentu saja sepadan. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Kau ingin melawanku? Mimpi! Kalian pikir kami takut pada kalian? Lebih banyak percuma. Sepertinya butuh ini. Aku tidak merokok. Kau tahu, aku dengar percakapan tadi tentang perjuangan, kemerdekaan, pamflet, dan hal-hal besar yang kau coba lakukan. Dan kenapa kau peduli? Dava, dunia ini tidak hitam dan putih. Kau bisa melawan sistem, atau kau bisa bekerja dengannya dan mendapatkan lebih banyak dari yang kau bayangkan. Kenapa harus repot membuat musuh dari setiap orang? Kau terlihat seperti orang yang cerdas, Dava. Kalau aku jadikan, aku akan mulai melihat kesempatan di tempat-tempat yang tak disangka. Kesempatan? Maksudmu? Ada cara untuk mendapatkan kekuatan, uang, dan kebebasan. Aku tahu tempat-tempat yang lebih menguntungkan untukmu. Dunia yang penuh peluang jika kau mengambil yang penting. Tapi aku Tidak perlu menjawab sekarang. Aku akan ada di sekitar sini jika kau berubah pikiran. Situasi pada masa itu semakin pelik. Kakekmu mengadakan rapat kembali dan membahas perencanaan dengan matang. Rekan-rekanku, kita semua tahu bahwa kondisi rakyat semakin parah. Penindasan oleh kolonial semakin merajalela. Kita perlu merancang rencana yang lebih matang untuk menghadapi situasi ini. Ini bukan hanya tentang kita,
Tapi bagaimana kita tahu orang-orang akan peduli? Mereka mungkin hanya datang untuk melihat pertunjukan, bukan untuk merindukan penderitaan. Saya rasa kita harus lebih fokus pada aksi langsung daripada teater. Jika kita tidak memberi mereka sesuatu untuk dipikirkan, bagaimana mereka bisa terinspirasi untuk bertindak? Mungkin, tapi saya ragu ini akan efektif. Jika kita hanya duduk dan berharap orang-orang akan tergerak, kita bisa gagal. Kalau begitu, saya bersedia menjadi aktor. Kita bisa menyusun naskah yang mengunggah dan membuat penonton merasa terlibat. Baiklah kalau begitu, mari kita bagi tugas. Gava dan Kartika, kalian bertanggung jawab untuk menulis naskah. Pastikan itu menarik simpati dari masyarakat. Tentu saja, saya akan memastikan naskah ini bisa membangkitkan semangat rakyat. Kita juga akan merencanakan penyebaran pamflet untuk menjangkau lebih banyak rakyat. Kita harus siap untuk berjuang bersama. Baiklah, jika kita akan melakukannya, saya ingin memastikan kita juga punya rencana cadangan. Jika pementasan ini gagal, kita harus bertindak lebih cepat. Baik, mari kita siapkan semuanya. Kita akan berkumpul lagi dalam seminggu untuk mengevaluasi perkembangan. Ingat, ini adalah kesempatan kita untuk membangkitkan semangat rakyat. Bersama, kita akan mencapai tujuan kita. Bima, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang strategi kita dan... Tunggu, Kartika. Kau tidak boleh membiarkan luka ini mengganggu konsentrasi kita. Kau harus tahu bahwa aku mengkhawatirkanmu. Saya mengerti, Bima. Namun, saya merasa kita perlu lebih agresif dalam pendekatan kita terhadap kolonial. Rakyat kita menderita, dan kita harus berjuang untuk mereka. Kartika, ingat, kau tidak sendirian. Aku di sini ada untuk mendukungmu. Baik, saya tidak akan bertindak gegabah lagi, Bima. Melihat kondisi semakin pelik, kakek, nenek beserta rekan-rekan kamu bersama mulai membagi tugas dan mulai menyuarakan aksi kamu. Namun, pada masa itu terjadi penculikan. Saudara-saudara, di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, kita menyimpan kisah-kisah yang tak terungkap tentang ketidakadilan yang merenggut hak-hak kita. Teater ini adalah panggung di mana kita bisa menyuarakan suara hati kita. Ini bukan sekedar pertunjukan. Ini adalah suara kita. Melalui cerita-cerita ini, kita bisa membuka mata dan hati masyarakat. Lihat, ada yang datang. Tetap lanjutkan kampanye kita. Jangan tunjukkan ketakutan. Kita tidak melakukan apapun yang salah. Tunggu! Jangan bawa mereka! Lepaskan mereka! Mereka tidak melakukan kesalahan apapun! Kita harus rencanakan serangan untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa gunakan informasi yang kita miliki dan minta bantuan dari yang lainnya. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka sendirian. Kita tidak akan mundur. Kita akan menyelamatkan mereka dan melanjutkan perjuangan kita. Situasi semakin kacau ketika rekan nenek dan kakek ditangkap dan disiksa. Namun, akhirnya rekan nenek dan kakek berhasil diselamatkan. Kalian pikir kalian bisa melawan kami hanya dengan sebuah pertunjukan? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Cepat katakan, siapa yang merencanakan ini? Siapa yang membantu kalian? Kami tidak akan memberitahu apapun. Orang seperti kalian tidak pantas mengetahui apapun. Ini bukan tentang kami. Kalian mungkin bisa menyakiti kami, tapi kalian tidak akan bisa membungkam suara rakyat. Suara rakyat? Kalian benar-benar percaya pada kebohongan seperti itu? Rakyat hanya peduli pada satu hal, yaitu bertahan hidup. Dan kalian mengancam ketertiban itu. Jika kalian tidak berbicara sekarang,
segalanya akan menjadi buruk bagi kalian. Tapi kami tidak akan mengkhianati orang-orang kami, apapun yang akan kalian lakukan. Aku tidak akan menyerah. Kalian keterlaluan. Hentikan! Kalian membunuhnya! Bawa mereka ke tempat yang lebih besar. Kita lihat apakah mereka akan bicara di bawah tekanan yang lebih besar. Kita tidak punya banyak waktu. Kartika dan Ratna ditangkap. Kita harus segera menyusun rencana penyelamatan. Kita sudah terlalu banyak melakukan pemberontakan kepada kolonial. Jika kita melakukan pergerakan lagi, mungkin kita semua akan ditangkap. Dava, kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan bertahan sampai besok. Kita harus mencari cara untuk menyamar. Mungkin menggunakan pakaian penjaga atau menyusup melalui tempat yang tak terduga. Kita akan menyusup ke markas mereka malam ini. Dava dan Nisa, kalian akan membantu membuka jalan untuk kami. Baiklah, aku akan lakukan ini. Tapi jika terjadi apa-apa, kita mundur. Kita pasti akan berhasil membawa mereka kembali ke sini. Adegan berpindah ke lokasi penangkapan, di mana Dava dan Lisa bersiap untuk menyelamatkan Kartika dan Devi. Nisa, kita harus cepat. Ayo, mulai melepaskan tali mereka. Kartika, aku ada di sini. Kami akan membawa kamu keluar. Makasih, Nisa. Cepatlah. Mereka mungkin sudah mencurigai sesuatu. Kau baik-baik saja, Ratna. Kita harus pergi sekarang. Ya, terima kasih. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kalian cepatlah. Aku akan berjaga di sini. Rekan nenek pada saat itu terluka, sehingga kakek harus mempercepat rencana pementasan. Kartika, kau terluka. Tenanglah, aku di sini. Aku akan mengobati lukamu. Aku takut. Mereka hampir membunuhku. Kartika, lihat aku. Aku ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kau aman bersamaku. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Terima kasih, Mama. Aku hanya butuh waktu. Kalau begitu, aku akan menemanimu, Kartika. Tidak. Situasi semakin pelik sekarang. Kau harus membahas perencanaan kita ke depannya. Aku bisa mengobati diriku sendiri, Bunga. Baiklah, Kartika. Tolong sampaikan kepada yang lain untuk segera ke ruanganku. Kita harus bergerak cepat. Lokasi pertunjukan sudah dipersiapkan. Kalian tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua harus sesuai rencana. Semuanya sudah siap. Pertunjukan ini akan lancar seperti apa yang kita rencanakan. Bantuanku akan sangat berguna untuk mempersiapkan drama ini. Jadi sekarang bersiaplah. Kita akan berangkat dalam waktu dekat. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Dava, kau benar-benar tak bisa menghindariku ya. Sepertinya nasib kita akan selalu terikat. Meski kau terus mencoba untuk lari. Apa maumu? Dava, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau kau tetap berada di pihak mereka, mungkin saja kau harus membayar mahal kesetiaanmu. Maksudnya apa, sialan?
selama ini disembunyikan dari dunia. Dia selalu mendapatkan semua yang dia inginkan, penghormatan, kekuasaan, bahkan rasa hormat dari para pejuang. Tapi aku tidak dianggap. Dan sekarang, aku akan menghancurkan semua yang dia cintai. Jadi, semua ini hanya karena dendam pada Raden Bima. Hahaha, tentu saja aku akan ambil semua yang dia miliki, teman-temannya, keluarganya, bahkan perjuangannya. Dan kau akan menjadi alat untuk memastikan itu semua terjadi. Raden Bima tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi sebentar lagi dia akan merasakan kehancuran. Kau gila. Pemikiranmu itu tidak nyata. Kita lihat saja, Dava. Kau akan memilih apakah kau akan menyelamatkan keluargamu atau tetap bersama mereka yang akan segera hancur. Semua ini ada di tanganmu. Kalau begini, apa yang kau inginkan? Sekarang, yang kubutuhkan darimu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Jadwal pentas mereka. Berikan itu padaku, dan keluargamu akan aman. Mudah bukan? Jadwal pentas akan diadakan lusa. Mereka akan mulai mempersiapkan panggung besok pagi. Aku tahu kau akan jadi anak yang baik. Namun, semua rencana tidak berjalan dengan lancar. Saat itu, terjadi sesuatu yang tragis. Rekan nenek, Kita mereka melihat apa? Kita buat begitu. Pastikan tembakan pertama tepat sasaran. Saudara-saudaraku sekalian, selama bertahun-tahun lamanya, di masa lalu hingga kini, kita telah dipermalukan dan diperlakukan sebagai budak di tanah kita sendiri. Puluhan orang dibunuh, ratusan ribu orang dibunuh, jutaan orang dibunuh, nasi diaduk dengan air mata. Kita telah melihat, kita telah merasakan, dan kini kita harus beraksi. Mereka mengambil apa yang harus menjadi milik kita, membunuh, menyiksa, dan memperbudak kita. Apakah kalian rela mempertahankan situasi ini? Apakah kalian rela melihat putra-putri kalian terus menderita? Kita harus bersatu, saudara-saudaraku. Dari desa, kota, hingga pulau. Sekarang saatnya kita merebut kembali apa yang menjadi hak milik kita. Siapa kepala acara ini? Cepat katakan. Kami tahu ini semua bukan hanya pertunjukan biasa. Siapa dalam dari semua ini? Siapa yang memprovokasi kalian untuk memberontak? Itu Raden Bima yang memimpin. Raden Bima? Bukankah ia bersekutu dengan kita? Cepat, bubar kalian! Rana, kita harus pergi sekarang. Ini berbahaya. Mereka akan membunuh kita. Lepaskan aku, Hasanuddin. Kita tak bisa melawan Reno sekarang. Karena kalau kau tetap di sini, kau juga akan mati. Aku tidak akan pergi dari sini. Dan aku tidak akan meninggalkan Reno. Kalau kita mati di sini, perjuangan kita akan berakhir. Dan Reno tak ingin melihat dirimu mati sia-sia. setelah terjadinya insiden itu, suasana di markas terasa menegangkan. Kakekmu marah besar. Maafkan aku Raden. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Tolong ampuni aku. Pengkhianat! Kau mengkhianati kami semua. Kau mengkhianati
Jelaskan, apa yang membuatmu berkhianat pada saudara-saudaramu sendiri? Apa yang bisa membuatmu mengkhianati semua yang kita perjuangkan? Ini semua karena ibu tirimu, Raden. Dia, Maya, dia memaksaku. Mereka menculik keluargaku di Surabaya. Mereka akan mengancam, akan membunuh orang tuaku jika aku tidak memberikan informasi. Aku tidak punya pilihan. Ibu tirimu yang kejam itu memanipulasi semuanya. Dia yang merencanakan ini semua. Ibu tiriku? Maya? Dia yang merencanakan semua ini, Raden. Dia menggunakan aku untuk menghancurkanmu, menghancurkan kita semua. Aku lemah. Aku gagal melawan ancaman mereka. Tapi aku tidak bisa kehilangan keluargaku, Raden. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Aku tidak ingin menjadi pengkhianat. Ini bukan salahku saja. Setiap pilihan ada konsekuensinya, Dava. Keputusanmu membawa banyak orang dalam bahaya. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Hasanuddin, panggil aparat kepolisian yang ada di depan. Kita harus menghentikan pengkhianat ini. Lepaskan aku. Apa maksudmu, Raden? Ini bukan salahku saja. Jika aku tertangkap, kita semua akan hancur. Apa kau tidak memikirkan itu? Aku harap kau ingat apa artinya berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Aku tidak mau. Rekan-rekanku, besok kita akan bersumpah di hadapan banyak orang. Kita bersumpah demi bangsa, demi persatuan. Kartika! Kita sudah hilang terlalu banyak. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan mereka mundur. Tidak akan pernah. Setelah melewati duka yang begitu banyak, akhirnya kami membuka suara kami kepada dunia bahwa kami, pemuda dan pemudi Indonesia, bisa menyelaraskan segala perbedaan yang ada. Kakekmu ada saat itu memimpin proses pembacaan Sumpah Pemuda. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bukti yang kita miliki cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ayahku dan Maya telah bersekongkol untuk merusak bangsa ini. Saya setuju, Bima. Rakyat berhak tahu kebenaran. Dan aku bisa memastikan tidak akan ada lagi yang terluka. Saudara-saudara, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai putra Raden Devandra, tetapi sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa kita. Saya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya melindungi kita. Bima, apa yang kamu lakukan? Menghadapi publik seperti ini, mengungkapkan kebohongan tentang keluargamu sendiri. Saya tidak mengungkapkan kebohongan, Ayah. Ini adalah kebenaran. Selama ini, kita telah dibohongi oleh mereka yang seharusnya melindungi kita. Kau berani menuduhku seperti itu? Sebagai pemimpin, aku berjuang untuk masa depan bangsa ini. Kalian tidak mengerti betapa sulitnya tugas ini. Kesulitan bukan alasan untuk berbuat curang. Rakyat ini sedang menderita, sementara kau berpidato tentang kemakmuran yang kau ciptakan dengan kebohongan. Saudara-saudara, jangan terpengaruh oleh kata-kata putraku. Dia belum memahami tanggung jawab seorang pemimpin. Rakyat, jangan biarkan kata-kata manis dan janji kosong membuat kalian buta. Apa yang kita hadapi sekarang adalah korupsi yang menggerogoti bangsa kita. Kita perlu berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kita adalah pemuda yang siap berjuang demi bangsa. Sekarang, mari kita ucapkan sumpah sebagai bentuk komitmen kita.
Kartika, aku sudah lama tahu satu hal. Bahwa dalam hidup ada hal-hal yang tidak bisa kau rencanakan. Tapi ada hal yang kau tahu dengan pasti. Seperti rumus yang tak terbantahkan. Aku Iya, aku sudah melihatnya sejak lama. Hanya saja, aku tidak pernah menyebutkannya. Kau bukan hanya bagian dari perjuangan ini, Kartika. Kau bagian dari setiap rencana ke depan. Bagian yang paling penting. Bima, kau selalu membuat segalanya terlihat sederhana. Padahal tidak. Tidak ada yang sederhana tentang perasaan ini, Kartika. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku mencintaimu dengan cara yang pasti. Seperti jawaban yang selalu benar. Dan sekarang, aku hanya ingin kau tahu, aku di sini untukmu. Untuk setiap langkah ke depan, apapun yang akan datang. Aku ingin kita melaluinya bersama. Beberapa bulan kemudian, setelah perlawanan berlangsung, masih banyak teror meneror dari pihak kolonial. Dan beberapa bulan dari itu adalah hari terburuk bagi kakekmu. Kartika, perjuangan yang kita perjuangkan selama ini pasti akan berdampak untuk generasi selanjutnya. Dan dirimu adalah seseorang yang memberikan kesan besar terhadap perjuangan ini dan terhadap diriku. Ambarawati, para pahlawan kita tidak hanya melawan para perebut tanah itu, namun mereka juga perlu melawan saudara mereka sendiri. Pada akhirnya, karena semangat para pahlawan negeri kita dulu begitu kuat, mereka akhirnya berhasil mengambil kembali apa yang harusnya mereka miliki. Cik,